Baik, kita masuk modul pertemuan yang ketiga, ulasan untuk materi modul dasar telekomunikasi. Nah, di sini pembahasan di sesi ketiga adalah ukuran antena. Di sini terjadi propagasi atau perambatan. Perambatan di sini adalah perambatan sinyal elektromagnetik. Di sini nanti ukuran antena bisa 1/4 sampai setengah dari panjang gelombang sinyal. Nah, nanti kita mempelajari bagaimana cara menghitung sinyal tersebut dengan rumus bahwa ukuran antena punya 1/4 sampai setengah dari lambda. Lambda di sini disebut panjang gelombang. Rumus yang didapat bahwa lambda sama dengan C per F. Nah, C ini adalah besarnya, ini sudah ketetapan, itu transmisi gelombang elektromagnetik. Di sini gelombang elektromagnetik C yang dipakai adalah kecepatan cahaya bernilai 3 kali E. Nah, E di sini sudah bentuk apa ya? Di sini 10 pangkat ya. Jadi nilai ketetapan cahaya, jadi kecepatan cahaya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kecepatannya sangat cepat. Kemudian lambda panjang gelombang. Untuk frekuensi sinyal dengan satuan Hertz. Nah, contoh, lambda dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi ini bernilai positif dibagi frekuensi dengan 3 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini berarti dia punya frekuensi 300 kilo. Berapa panjang gelombang yang dibutuhkan? Nah, dia bisa menjangkau 100 km. Jadi angka 3 kecepatan cahaya dibagi frekuensi ketemu 100 km. Karena masih satuan dalam K, sehingga di sini 100 km. Nah, ini kalau misalkan antena harus memiliki ukuran 1/4 lambda sampai setengah, kan tidak mungkin kita membuat antena dengan ketinggian 25 sampai 50 km. Nah, itu nanti merepotkan. Sehingga cara terbaik solusinya kita membuat bentuk sinyal transmitter dan receiver yang ditambahkan dengan penguat untuk transmisi sinyal tersebut. Nah, sekarang kita mempelajari interferensi sinyal. Interferensi itu bisa disebut dengan bahwa sinyal saling tumpang tindih atau terjadi gangguan antar satu sinyal dan yang lainnya. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka dipetakan dalam frekuensi. Sehingga contoh, dalam radio itu ada frekuensi dari 88 Hz sampai 108. Nah, tidak boleh satu frekuensi tersebut dipakai oleh dua stasiun. Itu nanti jadi informasi yang diterima oleh atau customer itu nanti. Kemudian di sini contoh frekuensi, ada istilah frekuensi division multiplexing. Nah, jadi di sini dalam modulasi frekuensi sinyal suara dipindahkan ke wilayah frekuensi yang jauh lebih tinggi sehingga dapat ditempatkan pada daerah frekuensi yang berbeda-beda. Nah, itu contoh division multiplexing. Contohnya ini di sebelah kiri ada sinyal biru, hijau, dan merah. Awal ini berdiri sendiri sehingga untuk memudahkan dalam komunikasi kita rubah bentuk division multiplexing. Di sini sudah dirubah. Ketiga bentuk sinyal ini dijadikan satu dalam satu frekuensi. Nah, sehingga gambar. Kemudian untuk diagram blok, nah, berada bahwa proses modulasi 3 bagian dan satu di sini sebagai otaknya, kontrolernya, bahwa sinyal power
pemodulasi atau baseband sinyal asli yang akan dimasukkan ke modulator. Di sini terjadi proses modulasi atau perubahan sinyal. Nah, sehingga di sini dari sinyal pembawa akan diteruskan ke output. Jadi dari transmitter masuk modulator, kemudian diterima pakai receiver atau sinyal hasil modulasi. Terjadi pergeseran frekuensi. Kemudian untuk jenis modulasi kita mengenal ada modulasi analog. Modulasi analog ada 3 jenis yang kita pelajari, itu AM, modulasi fasa atau PM. Untuk modulasi AM, sinyal modulasi, sinyal berisi informasi, sinyal pembawa, sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Contohnya seperti di bawah ini. Ini modulasi sinyal ini dikatakan 1,5 sinyal atau 1,5 periode. Nah, menghitungnya bagaimana? Kita menghitung dari awal ini sinyal, ini akhirnya ditambah setengah. Nah, sehingga panjang sinyal ini bernilai 1,5 periode. Kemudian amplitude perubahan. Di sini ada bentuk sinyal, ini yang dimaksud amplitude. Dari gambar itu jelas sehingga bisa diturunkan persamaan matematis bahwa ketetapan umum bentuk sinyal adalah EC atau E-carrier. Sinyal di sini nanti bernilai tegangan atau dalam satuan volt. EC nanti berisi E besar C kali sin omega CT. Kita sambil mengingat bahwa intinya rumusnya adalah 2πf. Kalau di situ untuk carry atau C, maka rumusnya berbunyi 2πfc. Nilai P di sini bisa diisi 22/7 atau 3,14. Kemudian untuk frekuensi dalam satuan Hertz atau Hz. Sedangkan untuk EM, di sini amplitude maksimum sinyal pemodulasi. Nah, jadi perbedaan C dan M, kalau C itu carrier atau pembawa, sedangkan M adalah modulasinya. Di sini juga omega M, maka yang dimasukkan harus 2πfm, frekuensi dari modulasi. Nah, ini dari sinyal modulasi nanti kita bisa mencari indeks modulasi. Dengan istilah M, itu rumusnya EM dibagi EC. Kemudian kalau di situ terdiri lebih dari satu bentuk sinyal, maka kita gunakan indeks modulasi E maksimum dikurangi E minimum dibagi E maksimum ditambah E minimum yang atas. Nanti dimasukkan carrier sama modulasinya. Kemudian nanti yang selanjutnya kita bisa menghitung daya total dari sinyal AM, bahwa P bisa dicari dari P carrier ditambah PC M² per 2. Kemudian kita modulasi frekuensi atau FM. Nah, di sini untuk sinyal pembawa itu yang atas carriernya, sinyal informasi yang mau ditumpangkan. Kemudian yang bawah adalah sinyal FM. Nah, terjadi ini perbedaan frekuensi, bahwa ada kerapatan dan kerenggangan pada bentuk sinyal. Itulah yang dimaksud frekuensi. Di sini sudah jelas, yang depan itu sinyal diteruskan oleh sinyal renggang, rapat, renggang. Nah, itu bentuk-bentuk sinyal frekuensi modulasi atau FM. Rumus FM, di sini persamaan sinyal FM, FM bisa dicari maksimum dari amplitudo atau EC sin dalam kurung omega CT plus M F sin